Gimana? Epic enak kan? Udah ada yang migrain belum nih? Atau udah pada uninstall gamenya? Ya balik lagi bareng aku di Emirum is here. Seperti biasa, kemarin kita udah ngebahas 3 role nih ya. Roamer, mid laner, sama god laner. Dan sekarang sesuai judul nih, jungler. Untuk video jungler kali ini, ya sekalian aku bakal ngebahas hero yang lagi meta aja nih buat dijadiin jungler. Kayak Balmond, Paquito, Akai, dan juga Amon. Di setiap match pasti kalian nemu lah ya hero-hero ini di-pick sama tim kalian atau musuh kalian kan. Loh bang, kan jungler banyak, gak harus mereka berempat ini. Jadi gini men, alasan tersimpel mereka laku di meta sekarang ya karena gak ribet, gak perlu faseng-faseng juga kan. Main sambil rebahan juga hayu gitu loh. Semua orang itu ya juga bisa kali mainin keempat hero ini, terutama si Balmond dan juga Akai. Apa coba susahnya mereka ini men? Gak ada kan? Dari segi mikro ya mungkin kalian semua udah pada tahu lah ya untuk hero-hero ini. Tapi apa cuman mikro aja yang kalian perlukan? Ya enggak kan men. Nah di video kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang beberapa hal ini ya men. Jadi kalian stay tune aja, jangan kemana-mana ya, biar kalian juga bisa mendapatkan sesuatu yang baru nih men. Oke, kita mulai dari jungler itu harus ngapain sih? Untuk awal-awal gini kita bahas yang ringan-ringan aja dulu ya. Menurut riset yang aku dapatkan, jungler di Mobile Legends untuk sekarang nih ya, dibedakan menjadi 2 jenis. Semenjak naiknya emblem sawi, biar kata kemarin sempat di nerf ya kan emblem ini, tapi masih bisa kepakai men. Dan jungler yang pertama ini adalah jungler bertipe badak. Kenapa jungler badak ini bisa laku banget nih sampai sekarang ya? Dari spesifikasi hero-nya aja, kayak Balmond, Akai, dan juga Paquito, mereka bertiga ini itu kan hero-hero sustain ya, yang udah pasti kuat banget lah. Dan ditunjang juga sama skill blink yang mereka punya. Jadi gak cuman assassin aja sih man yang punya skill blink. Mereka bertiga ini yang laku-laku ini, ya mereka juga punya skill blink. Dan itu tuh memudahkan mereka untuk keluar masuk war atau ya melakukan rotasi dengan mudah. Nah inilah alasan yang sebenarnya paling masuk akal kenapa mereka bertiga ini laku banget sekarang. Ditambah emblem sawi yang bisa 2 kali lipat nih, ngebikin lo tuh lebih cepat farming ketimbang ya lo make emblem assassin untuk jungler. Ya sebenarnya itu semua sih plus minus sih. Dengan sawi, damage yang kalian dapetin itu bakal kentang banget men. Bener deh, kentang banget. Tapi objektif itu tuh udah pasti unggul banget ya ketika kalian make emblem sawi. Nah sebaliknya, emblem assassin atau ketika kalian main hero magic atau kalian pakai emblem mage, ya damage lo ya udah pasti ada ya kan. Tapi untuk objektif itu bakal sulit banget men. Kalau musuh lo assassin dan lo pakai sawi, teruntuk sawi nih ya, udah pasti unggul dari segi objektifnya dibanding sama meta-meta zaman dulu nih. Dulu jungler atau yang bawa retri itu bener-bener harus dimanjain men, harus dikasih makan terus supaya ya bisa unggul banget nih dari musuh-musuh kalian. Pokoknya dulu itu jungler bener-bener harus dapat kill ya di awal-awal biar dia tuh enak seterusnya. Dan tentunya harus bisa menggendong juga. Untuk sekarang wah ini berubah banget sih men. Iya emang sih dulu istilah jungler itu gak akan kepake. Kalian pasti taunya untuk player-player veteran nih terutama, kalian pasti taunya kayak hyper kan. Atau lebih kita tarik lagi nih ke zaman dulu banget, gak ada itu istilah hyper-hyperan. Semua rata nih men, dibilang mid laner. Ketika kalian mau jadi seorang jungler di era sekarang, orang-orang dulu tuh bilang pasti oke, let's slot mid ya, pasti gitu kan. Untuk sekarang nih juga nih ya, tugas-tugasnya tuh juga udah berbeda men. Untuk sekarang juga tugasnya tuh udah sesuai sama namanya, jungler. Jungler ya tugasnya di hutan aja, lebih ke objektif ya kan. Untuk urusan kill mungkin bisa di mid laner atau god laner aja. Nah untuk rotasi nih, kemana aja sih rotasi yang perlu kalian tahu atau rotasi dari jungler itu sendiri? Untuk fase-fase early game, early ke mid game lah, kalian perlu pahami banget ini men. Ketika sawi ketemu sawi, aku rekomendasikan kalian untuk melakukan farming di area sendiri aja. Kenapa begitu? Ya karena terlalu beresiko kalian untuk invasi ke area buff orange milik musuh. Oh iya, ini tuh sebenarnya kondisional juga ya. Aku bakal kasih kalian beberapa tipe rotasinya aja di sini. Entah itu untuk farming ataupun untuk invasinya. Kalau semisal jungler kalian itu Akai dan di musuh itu Balmond,
pada dasarnya kedua hero ini tuh gak butuh banget yang namanya buff ungu di awal-awal. Kalian bisa langsung ke buff oranye dulu nih men, supaya kalian itu gak kecolongan buff oranye kalian. Iya, amit-amit si Balmond dia startnya dari ungu punya dia ya. Setelah itu dia invasi nih ke orange kalian. Hal kayak gini tuh perlu peran mid dan juga roamer sih sebenarnya. Terutama roamer lah ya. Di awal-awal itu kalian harus bisa memberikan informasi di mana nih Balmondnya farming dulu. Cek nih ke area ungunya Balmond. Kalau semisal ada nih Balmond di buff ungu, kalian bisa gas langsung invasi ke orange-nya si Balmond itu terlebih dahulu. Udah pasti dengan polos ya, Balmond bakal melakukan invasi lagi nih ke buff orange kalian ya. Ingat ya, ketika keduanya jungler sawi dan musuh kalian ngambil ungunya dulu, setelah itu 80% bahkan 100% itu bakal langsung invasi ke orange kalian. Dan yang perlu kalian lakukan adalah yaitu tadi melakukan hal yang sama. Ini tuh namanya win-win solution. Ada juga tipe jungler yang nyelo nih men. Nah ini tuh untuk jungler-jungler yang damage ya, hero-hero assassin yang damage atau MM yang dijadikan jungler. Emang enak ya sekarang ya MM jungler ya. Kayak farming-farming biasa aja gitu lah pastinya mereka. Dari ungu, nah ini basic nih ya, pasti langsung ke Lito kan. Ini ya udah basic banget lah. Biasanya ini tuh jungler yang bawa emblem assassin ya men ya, atau emblem mage. Ketika main biasa-biasa aja, dari ungu ke Lito, pas mau ke orange, ya orange-nya udah hilang. Apalagi ketika kalian nabrak nih emblem kalian sama emblemnya musuh. Musuhnya sawi, kaliannya damage. Ya udah pasti orange kalian tuh dalam ancaman gitu loh. Ya gitulah. Tipe-tipenya tuh rusuh itu ada ya. Sekarang balik lagi ke kalian gimana cara kalian untuk rotasinya. Dan ini yang semua aku bacotin untuk awal ini tuh adalah harus disesuaikan dengan kondisi yang kalian alami juga ya men. Dan ya moga aja bisa jadi bahan pertimbangan kalian lah nantinya. Oh iya, satu lagi nih, selalu perhatikan minimap ya. Ketika turtle mau muncul, ya kalian harus cepet-cepet gercep nih ke sana. Kalau lord mau muncul juga ya harus cepet ke sana. Kalau junglernya kalah objektif turtle, nih ya denger nih, siap-siap deh kalian para jungler yang bertanggung jawab atas miskinnya satu tim kalian. Antar kalau jungler kalian pelengak-pelengok mainnya, atau orang-orang yang gak biasa main jungler, harus kalian saling mengingatkan ya men ya. Untuk kalian yang berada di dalam tim bersama jungler yang pelengak-pelengok gitu. Dari segi turtle, nah aku saranin lagi nih, ketika kalian mau turtle, selalu pakai strategi seperti ini ya. Posisi turtle itu harus kalian bawa ke posisi ini men. Jangan kalian taruh di tengah-tengah lingkaran ini, jangan. Atau kita lihat dari bab besar aja deh, biar kalian tuh gampang memahaminya. Ketika turtle posisinya di sini, ini bakal membuat turtle itu 100% di dalam kekuasaan kalian atau di dalam kontrol kalian. Yang perlu tim lakukan adalah membuat sebuah barricade ya, atau sebuah pagar gitulah. Jungler posisinya di turtle, roamer bisa diposisikan di sini, mid laner bisa diposisikan di sini, dan juga XP lanernya di sini men. Nah, jadi ketutup kan akses musuh ke turtle. Mau itu turtle atau lord, ya juga usahakan bentuk barricade seperti ini ya men, atau pagar seperti ini ya. Biar satu tim itu bisa tetap waspada, tetap tahu nih kalau ada musuh yang mau mendekat. Jadi map itu visionnya bakal kebuka terus. Posisi di river atas itu sebenarnya juga sama sih kayak gitu men. Kalian hanya perlu membuat barricade atau pagar seperti ini ya. Dijamin lord ataupun turtle kalian di area river atas itu bakal aman men. Nah ini nih. Dan selanjutnya buat yang suka Indoramet. Gimana sih buat supaya retrinya itu nggak Indoramet? Nih ya, aku tegasin sekali lagi, konten ini hanya diperuntukkan untuk hero-hero yang meta sekarang aja ya, untuk dijadiin jungler. Dan inilah penyebab kenapa mereka laku banget sekarang. Jadi ada beberapa hal yang ya perlu kalian pahami sih. Dimulai dari Akai yang perkasa ini ya men. Gimana cara menang kontes nih pakai Akai? Ini sebagai contoh aja ya. Dan sebenarnya ini terlepas dari hero counter yang bakal kalian dapetin di in-game-nya ketika kalian pakai Akai. Atau itu nanti musuhnya Aurora, Eudora, Nana, itu kan ngeselin tuh. Jadi gini men, ketika kalian pakai Akai dan kalian mau di kontes, nih ya lihat ya,
Dia kan kedatangan musuh nih. Semisal Layla ini tuh hero-hero musuh lah ya. Yang kalian butuhkan di sini adalah tetap tenang. Jangan sampai panik men. Ketika lore udah sekarat dan otomatis musuh tuh kan udah pasti mendekat nih untuk mencuri. Aktifkan nih men ultimate-nya. Ketika Akai muter dengan sigap ya, kalian harus mengarahkan retrinya ke Lord. Ingat, arahkan retrinya ke Lord. Jangan di tap doang, takutnya ntar retrinya ke musuh kalian. Dan untuk si Balmond sendiri, kalian benar-benar harus fokus ketika HP Lord itu berada di angka sekitar 5.000-an ya men. Lakukan combo ulti dan retri ya. Ini sih udah basic banget lah untuk Balmond. Ingat ya, HP Lord berada di angka sekitar 5.000-an baru deh bisa kalian gas. Di Amon ya juga gitu men. Lakukan combo dengan retrinya juga nih. Tapi agak sedikit ribet sih, karena si Amon ini kan harus ngumpulin biji-bijian yang jatuh dulu ya, baru damage-nya bisa meledak-meledak. Nah, tapi ada sisi enaknya sih dari Amon. Ini tuh alangkah enaknya kalau kalian hit dulu monster hutan ya buat ngejatuhin biji-bijian ini. Ini kalau ada monster hutan di dekat kalian ya. Jadi harus memprioritaskan ngehit dulu nih monster hutannya untuk biji-bijian itu bisa jatuh. Nah, kalau udah ada banyak, baru deh kalian arahin ultinya ke Lord. Ini bakal ngasih damage yang gede banget ke Lord men, bener deh. Combo ulti dan juga skillnya ini bener-bener harus bisa kalian perhitungkan juga. Jangan gara-gara aku bilang Amon itu bisa pakai combo ulti dan juga retrinya, terus kalian dengan asal-asalan aja ultimate kalian, ya harus diperhitungkan lagi lah. Nggak gitu cara main men. Dan satu lagi nih ya, selalu kalian perhatikan momen ketika Lord ngamuk. Ini tuh penting banget men buat kalian pahami. Atau pas momen Lord itu nancepin tokatnya ke tanah, itu bakal menciptakan efek airborne ke hero yang berada di areanya. Dan ini tuh biasanya kita lengah men ketika Lord sekarat. Yang kita fokuskan hanyalah angka retri dan angka HP Lord tanpa memperdulikan lingkaran di bawah kaki kita, yang menandakan Lord tuh bakal ngamuk dan menghasilkan efek airborne. Inilah kenapa sering banget yang ini penyebab utama sih men, kalian itu sering kalah retri. Ketika kalian keangkat atau terkena efek airborne ini, semua skill itu nggak bisa kepake. Retri, regen dan juga recall itu juga bakal silang men, nggak bisa kepake. Jadi untuk hal satu ini kalian perlu banget kalian inget, kalian tanemin di otak kalian. Jadi jangan sampai lengah ya. Dan semoga kalian bisa ngerti dengan video kali ini. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Aku pamit, bye bye.